Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Muhammad Iqbal Nurpal Iskandar sebagai trading analis dari DDMax. Oke, nggak akan lama ya. Saya bakalan memberikan metode yang saya pakai, yaitu cara entry di zona-zona penting menggunakan time frame M5. Ya, jadi ketika teman-teman membuka chart ya, yang pertama harus teman-teman lakukan yaitu menandai zona-zona penting. Seperti apa? Misalkan kalau saya itu ada support resisten, order block, Fibonacci, golden ratio-nya 50 dan 61.8-nya itu wajib kita tandai terlebih dahulu. Oke, masuk langsung ya ke chartnya. Kita lihat sekarang ini time frame H1 ya. Teman-teman bisa dilihat ya, misalkan kayak gini. Ini kan harganya sekarang tuh lagi di 2921 ya, yang dimana kita tandai dulu support dan resistennya. Oke, biasanya kalau misalkan saya itu menggunakan blok ini, kita tandai supportnya, resistennya ya, resistennya di sini, resisten terdekatnya, lalu ada support ya, supportnya di sini kita tandai ini ya, areanya di sini ya, ini sebagai support nih. Oke, ini sebagai support dan resisten become support juga ya, kita tandai area ini. Nah, ketika teman-teman sudah menemukan zona-zona ini ya, yang harus teman-teman lakukan itu kalau misalkan teman-teman pengen apa ya, ibaratnya pengen entry di golden ratio-nya, misalkan kalau saya udah kayak gini, saya tarik Fibonacci ya untuk menentukan level-level pentingnya yang harus teman-teman tandai, misalkan kayak gini ya. Nah, level penting dari Fibonacci itu dimulai dari 38.2 ya sampai dengan 61.8-nya. Tapi saya akan gunakan poin 50 sama 61.8-nya, yaitu di area ini saya akan tandai ya. Saya tandai seperti ini ya. Ini kan baru support resisten Fibonacci. Nah, sekarang saya akan menandai saya akan menandai level dari order blocknya ya. Order blocknya di time frame H4. Kita cari di time frame H4 ya. Di sini baru ada ini ya. Ini bukan ini ya. Kalau di H4 ini ya. Ini kita tandai zona-zona pentingnya dulu. Oke, setelah menemukan, nah kan seperti ini ya. Nanti setelah harga menyentuh area bloknya atau masuk ke area bloknya, teman-teman kalau misalkan nandainya di time frame H1 menemukan support dan resistennya atau golden ratio-nya atau Fibonacci-nya atau misalkan order bloknya, itu teman-teman bisa turunkan time frame-nya ke M5 untuk mencari konfirmasi di mana teman-teman harus entry ya. Misalkan kayak ini ya. Contoh dia udah masuk itu di kurang lebih 1 jam, 2 jam, 3 jam yang lalu ya. 3 jam yang lalu dia udah masuk ke area resisten ini. Kita turunkan time frame menjadi M5. Kita cari yang dimaksud dengan konfirmasi itu seperti apa ya. Ini teman-teman ya. Teman-teman itu harus tahu dulu pola candle ya. Kalau yang sering muncul tuh bearish angle pink, bullish angle pink ya. Contohnya seperti ini teman-teman. Nah, ini kan harga udah masuk ya ke area yang kita tandai ya. Nah, di sini itu ada bearish angle pink ya. Bearish angle pink ya, itu yang ini. Kita ubah biar kelihatan. Nah, ini teman-teman ya. Ini adalah bearish angle pink.
yang dimana ini adalah salah satu ciri atau salah satu ibaratnya penurunan itu akan segera terjadi. Dengan catatan, ini kan bearish engulfing ini candle bullish terus dimakan habis sama candle merah. Nah, ini disebut dengan bearish engulfing. Oke. Nah, yang harus teman-teman perhatikan yaitu candle setelahnya. Candle ketiga yaitu candle ini ya. Candle ini. Ya. Candle ini. Kalau misalkan candle ketiganya ya, candle ketiganya itu adalah bullish atau warna hijau, berarti teman-teman jangan dulu entry. Oke? Karena ini belum tentu dia benar-benar akan melakukan penurunan atau malah sebaliknya, gitu ya. Nah, karena di sini ini dia memberikan candle merah lagi, maka teman-teman bisa langsung di sini entry ketika close candlenya ya. Langsung entry di sini, atau teman-teman bisa pending order di tengah-tengah dari candle yang bearish engulfing ini ya, tengah-tengah, misalkan di sini nih, misal di sini teman-teman bisa sell limit gitu ya. Untuk stop loss teman-teman bisa ditaruh di atas resisten ya, di atas resistennya kasih jarak aja 2 sampai 3 poin ya, jangan terlalu jauh-jauh. Untuk TP-nya itu minimal 5 poin ya teman-teman, karena misalkan stop loss kita tuh pokoknya stop loss jangan lebih besar daripada take profit kita ya. Nah, kalau misalkan teman-teman menemukan ini, maka teman-teman bisa langsung entry atau pending order di tengah-tengahnya ya. Kalau misalkan teman-teman langsung entry, ya itu nggak apa-apa, berarti SL-nya akan lebih jauh sedikit gitu. Nah, sedangkan kalau misalkan yang pending order itu kelemahannya itu bisa kena atau bisa ditinggal langsung turun gitu ya. Nah, di sini itu teman-teman bisa langsung entry. Dengan adanya konfirmasi ini di area penting, itu teman-teman bisa entry. Kalau misalkan di area ini tidak ada yang namanya konfirmasi, maka teman-teman nggak boleh entry ya. Nggak boleh entry itu untuk kenyamanan dan biar lebih teman-teman tuh biar lebih pede aja gitu dengan analisanya. Ketika udah muncul konfirmasi ya udah masuk gitu ya. Karena bagi saya sendiri tanpa konfirmasi saya nggak akan entry. Seberapa murah pun harganya ataupun seberapa mahal pun harganya gitu ya. Ketika nggak ada konfirmasi ya saya nggak akan masuk. Ketika udah ada konfirmasi seperti ini, maka saya bakalan entry. Contohnya seperti ini. Nah, kalau misalkan si candle yang ketiga ini, misalkan kan ini nih ada bearish engulfing lagi nih ya. Di sini ada bearish candle ya, bearish candle ya, bearish engulfing yang dimana candle ketiganya itu dia adalah warna hijau ya. Maka ini nggak boleh entry. Yang ditakutkan apa? Dia naik kembali. Oke. Nah, itu adalah poin pentingnya. Jadi ketika teman-teman menemukan pola candle penurunan bearish engulfing banyak ya, kayak misalkan shooting star atau misalkan lupa lagi saya namanya tuh, kalau yang 3 candle tuh pokoknya itu ya teman-teman, saya lupa namanya itu. Pokoknya ini yang pola seperti ini, morning star. Nah, yang kayak gini ada morning star, ada evening star. Kalau morning star itu adanya di bawah ya, di support. Kalau misalkan di atas itu evening star. Jadi kalau misalkan ada pola ini, terus pola candle keempatnya bearish lagi, berarti teman-teman bisa entry. Karena dia ini 3 pola ya, 3 candle gitu yang dibutuhinnya, maka candle keempat itu yang menjadi konfirmasinya. Kalau misalkan bullish, teman-teman jangan entry. Kalau bearish, teman-teman entry. Oke. Nah, terus teman-teman bisa lihat ketika adanya candle bearish di sini ya, sebagai konfirmasi harga melakukan penurunan. Dari kalau misalkan teman-teman entry langsung di sini, di ketika close-nya teman-teman udah dapat kurang lebih ini penurunannya sampai 11 poin ya, atau 110 pips ya.
Ini kalau misalkan teman-teman menggunakan 0,1 pun udah dapat $110. Cuman saya sarankan ketika untuk teman-teman untuk mencari, karena ini di time frame M5, teman-teman cukup cari 5 poin aja ya, atau 50 pips aja. Itu $50 udah cukup, udah kena TP. Misalkan dia balik lagi ke area ini. Misalkan kita cari lagi ya. Nah, kalau misalkan teman-teman yang tadi pasang pending order di tengah-tengahnya, ini juga ketemu lagi ya, kena lagi nih, ke-trigger lagi. Lihat, di sini dia melakukan kembali penurunan. Kita tarik lagi di sini ya. Tarik lagi. Berapa poin sih dapatnya? Karena kita sarankan itu 5 poin, berarti sampai candle ini pun teman-teman udah take profit, udah kena TP gitu ya. Jadi nggak usah lama-lama, udah kena TP nih. Bahkan kalaupun misalkan ditahan ke sini pasang SL plus ya sama, penurunannya sampai 2914, kurang lebih poin yang didapetin itu 11 atau misalkan 110 ya pips gitu. Nah, ketika nanti harga masuk lagi misalkan ke area bawah ini nih, ke area penting bawah ini misalkan ya, di area ini, maka teman-teman harus mencari konfirmasi kayak bullish angle pink gitu ya, baru candle konfirmasinya nih yang sebelahnya. Kalau misalkan ada bullish candle pink, bearish angle pink, candle ketiganya itu harus bullish ya, atau warna hijau gitu. Kalau nggak ada itu, jangan entry. Oke? Mungkin cukup sekian ya teknik yang sering saya gunakan untuk mencari momentum khususnya di XAU. Ya mudah-mudahan bisa membantu teman-teman untuk lebih pede lagi atau lebih lebih percaya diri dengan analisanya, dan maupun itu misalkan ada trendline ketika dia memasuki zona penting misalkan kayak supply demand, support resistance, order block, atau misalkan pair value gap, itu bisa teman-teman cari konfirmasinya untuk entry. Ya, sebagus apapun harganya, misalkan harganya murah banget nih, ya kalau nggak ada konfirmasi jangan masuk ya. Cukup sekian, mudah-mudahan ilmunya bisa bermanfaat buat teman-teman. Saya Iqbal, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.